dalam kalbu kita. Basahi lisan kita dengan kalimat tauhid. Kita agungkan izzatul Islam. Siapa yang akan membela agama ini? Siapa yang akan membela kalimat tauhid kalau bukan kita? Ja'far ibnu Thalib sampai harus kehilangan tangan kanan dan tangan kirinya untuk mempertahankan panji Rasulullah dalam sebuah peperangan. Apakah antum siap melepaskan tangan kiri dan tangan antum? Demi perjuangan, demi kebangkitan, demi marwah Islam. Al-izzatul Islam selalu harus di dalam pemikiran kita. Maka dengan itu mari kita berpanas-panasan. Ayo, karpet yang sudah disediakan luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi amal pahala kita bersama bagi orang yang sudah mempersiapkannya. Kita akan berzikir di sini dengan damai. Boleh jadi kita marah dengan kondisi apa yang terjadi di Garut. Tapi marilah kita di sini bersama-sama memadamkan api amarah itu dengan zikir bersama. Kita tidak akan pernah rela kalimat tauhid yang tertulis dimanapun, baik itu tertulis di bendera, baik itu tertulis di secari kertas, bahkan zaman dahulu di pelepah-pelepah kurma sudah dituliskan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Kalau dibakar sekalipun kita tidak rela. Kalaupun sudah laput barulah kita memperbolehkan. Tetapi kalimat tauhid jangan sampai tidak berada dalam kalbu kita. Boleh saja kita marah apa yang terjadi di Garut sana, tetapi mereka juga adalah saudara-saudara kita yang boleh jadi mereka adalah siapa. Tapi marilah kita damaikan hati kita dengan situasi yang boleh jadi panas. Di sebelah selatan sedikit mendung, panas, hujan, ini adalah anugerah buat kita semua. Tapi ini adalah terkadang menjadi satu pilihan kita. Kita masih mendapatkan panas terik matahari. Bahkan boleh jadi mungkin nanti hujan. Apakah antum siap berkorban? Walaupun panas, walaupun hujan. Apakah antum siap untuk membela izzatul Islam? Allahu Akbar. Kita sambil menunggu Kiai Haji Didi Suryadi untuk bersama-sama istighosah. Saya berharap yang berdiri di belakang kita duduk di sini. Kalau antum mendengarkan, silakan samina wa aton duduk di sini. Panas memang, luar biasa. Tapi mudah-mudahan panas yang kita rasakan ini, hitamnya kulit kita ini nantinya, dia akan berbicara nanti menjadi bukti bahwasanya kita sudah menjadi para pembela kalimat tauhid. Allahu Akbar. Dan harus diketahui bahwasanya masih ada saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan. Maka dengan itu sebelum saya lanjutkan, mari kita bertahlil bersama Ustadz kita, Kiai kita, ajengan muda kita, Ustadz Agus Yusuf. Tafadhol. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mungkin saat ini kita panas, merasakan panas yang luar biasa. Tetapi saat yang terindah adalah nanti ketika di akhir kita lisan kita lancar mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata baginda Nabi, barang siapa di akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, maka itu jaminan kunci sukses masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita panas, boleh saja kita merasa tidak nyaman, tetapi ketika kita membela kalimat ini, insya Allah kita istiqomahkan, kita zikirkan, kita lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari,
tentang apa esensi yang dari kalimat yang begitu indah ini. Insya Allah kalimat ini akan menjadi syafaat dan pembela kita nanti di yaumul qiyamah. Maka kita hadir di tempat ini bersama-sama, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sekedar hanya ingin meluapkan nafsu saja, tidak. Tetapi dari sinilah sebagai umat Islam kita membela kalimat yang agung dan indah ini, kalimat tauhid ini. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, kata baginda Nabi. Tidak ada kalimat sebaik-baik kalimat sebelum sudahku ada kecuali la ilaha illallah. Patut kita perjuangkan dan memang harus kita perjuangkan untuk akhir hidup kita yang lebih baik. La ilaha illallah. Baik, sebelum kita mulai istighosa kita, saya ingin satu kali perintah saja. Satu kali perintah. Bagi yang masih di bawah sana, bagi yang masih di sebelah selatan masjid, bagi ibu-ibu yang masih di sana, tolong bisa merapat ke sini. Ya, apakah antum siap mati? Apakah antum siap mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Allahu Akbar. Silakan, kalau antum siap mati dengan kalimat ini, duduk di sini. Allah Ta'ala. Tapi jika antum masih merasa ada yang haram dalam diri kita, mari kita beristighfar dalam istighosah ini. Mudah-mudahan Allah langsung mengampuninya dan doa antum langsung naik ke atas. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan mungkin selanjutnya kepada Kiai Haji Didi Suryadi untuk kita bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karam Kiai Haji Didi Suryadi, para asatid, para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita pada pertemuan siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak berpanjang lebar karena memang ini adalah waktunya juga sudah panas ya. Sudah panas belum? Belum. Masih kuat. Tadi katanya belum makan. Oh, udah kenyang. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam pertama menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau masih dalam perjalanan dari Lombok ke Kota Batam. Maka diutuslah kami dan ada beberapa poin yang menjadi akan kami sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh jamaah masyarakat khususnya umat muslim sekota Batam ya untuk kiranya bisa mengambil ibroh ataupun juga pelajaran dari hal yang telah berkembang selama ini. Kami juga turut menyayangkan ya kejadian ini kenapa harus terjadi, tapi pasti di balik itu juga ada hikmah. Kalau nggak begitu kita nggak kumpul ya, betul ya? Nggak berkumpul gitu kan, dan kadar keimanan kita juga mungkin bisa jadi berkurang ya, tapi dengan adanya kayak begini insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kadar keimanan kita ini bisa bertambah. Amin. Selanjutnya saya hanya ingin menyampaikan kiranya seluruh komponen umat Islam yang ada di Kota Batam ini bisa menahan diri atas berbagai macam kejadian yang mungkin saat ini adalah seperti ini, kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Dan kita berikan aplaus dulu untuk kita semua karena kita memberikan sebuah ya aspirasi dengan cara yang berbeda. Allahu Akbar. Dan Batam akan menjadi sebuah contoh bagaimana menyalurkan aspirasi secara benar. Ya, bukan kita konvoi, bukan kita demo, tapi kita beristighosah. Mudah-mudahan pahalanya juga bisa kita dapatkan. Sanggup jaga Batam kondusif? Ya. Jaga keamanan Batam, itu yang paling utama. Kenapa? Karena semua kita itu adalah bersaudara, setrum. Ternyata ini ada setrumnya juga.
ya, karena kita semuanya bersaudara. Jadi tak panjang lebar, kami juga berharap mudah-mudahan semuanya ini bisa menahan kesabaran kita, tidak terprovokasi oleh hal-hal apapun juga, kita cerna secara benar dan kita salurkan juga dengan cara-cara yang elegan. Mudah-mudahan Batam ke depan ini akan semakin kondusif, ya, tidak ada hal-hal yang katakanlah nanti akan mengganggu daripada ketertiban dan kedamaian serta kerukunan di antara kita semua. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Akhina fillah, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang insya Allah semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Demi menyikat waktu, yang besar saya tidak sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Di dalam Al-Quranul Karim Allah telah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah sia-sia. Hari ini kita merasakan betapa musibah beruntun menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita, menimpa bangsa. Dan tentu kita juga merasa ikut bersedih dan prihatin, betul? Kita juga ikut berbelasungkawa. Peristiwa dari mulai Lombok pindah ke Sulawesi Tengah, kemudian pindah lagi ke Situbondo, pindah lagi ke Padang, dan kita khawatir akan terus pindah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan musibah itu kepada bangsa ini sampai di situ. Tapi ada syarat. Kenapa? Karena yang namanya musibah tidak berdiri sendiri akibat dari tinjauan-tinjauan ilmiah, karena terjadi adanya pergeseran lempeng bumi dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak adanya kerusakan di daratan dan di lautan yang diakibatkan oleh tangan kotor manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal itu semua, kata Allah, aku tunjukkan kepada manusia. Kenapa? Agar manusia sadar, segera kembali ke jalan yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hadis, ini mohon menjadi perhatian kita semua ini. Ini enggak main-main. Hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Idza zaharatil fahisha kanatir rajfa." Apabila telah berkecamuk kemaksiatan, tunggu tanggal main saat kehancuran, kata Allah. Na'udzubillah min. Subhanallah. Kenapa terjadi musibah-musibah ini? Mohon maaf, maksiat sudah sangat merajalela. Apakah itu yang namanya LGBT, apakah itu yang namanya narkoba, apakah itu yang namanya saling nista, apakah itu yang namanya saling buka aib, saling mencela. Apalagi kita ini sudah masuk tahun politik. Kita akan memilih calon pemimpin terbaik bangsa. Kenapa kita harus terbelah? Mari, bukankah Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Dua hal yang diingatkan oleh Allah. Pertama, i'tisam billah. Yang kedua, wala tafarraqu. Mari kita berpegang teguh kepada tali Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita bercerai-berai. Untuk itu, pesan dari Ketua FUI-MUI, pertama, mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita. Setuju? Setuju? Jaga kesatuan dan persatuan kita. Apakah itu dalam konteks ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, maupun ukhuwah watoniyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara spesifikasi, saudara-saudaraku, Batam ini nggak punya apa-apa, ya. Artinya Batam ini tidak punya sumber daya alam. Yang ada cuma mengharapkan jasa. Maka kata kunci aman. Untuk itu pesan saya berikutnya adalah siap menjaga Batam aman? Siap menjaga Batam aman? Itu kata kunci. Kenapa? Karena dengan demikian insya Allah, ya, mekanisme kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Dan bahkan mudah-mudahan investasi ke depan akan lebih baik pula. Sehingga dampaknya akan berimbas kepada kita, ekonomi makin membaik. Itu yang kedua. Yang kedua. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengajak kepada kita semua, seluruh komponen masyarakat, siapapun mereka, ya, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Siapapun mereka, jangan sampai kita sesama kita mau diadu domba, jangan sampai kita sesama kita mau diacak-acak. Gara-gara persoalan yang terjadi di Garut, kita semua umat Islam tergores. Tetapi jangan kemudian kita lepas kontrol. Setuju? Nah untuk itu hadirin, persoalan alhamdulillah kita juga apresiasi kepada aparat di Bogor sana yang sigap, tanggap, cepat sehingga persoalan itu segera ditangani. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita senantiasa berharap. Makanya pemerintah juga dalam hal ini ya tolong pahami aspirasi-aspirasi yang berkembang. Caranya bagaimana? Tegakkan sebuah keadilan seadil-adilnya. Jadi hukum jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini harus saya ingatkan. Ya, siapapun. Nah, maka dari itu, mari kita sudah sepakat jaga Batam kondusif. Sepakat? Setuju? Jaga Batam aman, setuju? Jaga ukhuwah Islamiyah, setuju? Ukhuwah basyariah, setuju? Ukhuwah watoniyah, setuju? Nanti setelah acara ini selesai, saya mohon tidak konvoy, ya, tunjukkan bahwa kita memang punya komitmen, tunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai seorang muslim yang betul-betul senantiasa sami'na wa ata'na ketika itu benar. Kalau salah, boleh dikoreksi kalau salah. Menurut hemat saya, barangkali jangan persoalan yang terjadi di sana kemudian berimbas ke sini, lalu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, akhirnya rugi semua. Mau begitu? Tidak, sekali-kali tidak. Maka dari itu, mari kita jaga, mari kita pelihara secara bersama-sama sehingga semua ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Insya Allah barokallah subhanahu wa ta'ala akan tercurah kepada kita semua. Demikian barangkali yang dapat saya aturkan. Selanjutnya kita akan membacakan pernyataan sikap, ya. Jadi nanti di pernyataan sikap ini ada poin-poin, ya, yang mohon diikuti secara bersama-sama. Mohon Bapak-bapak bisa ya, ketika nanti kepada poin 1 dan seterusnya kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Enggak usah diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah, Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Kota Batam setelah
melalui analisa dan pengkajian yang mendalam dengan mendengarkan pendapat, saran, tanggapan, dan masukan dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2018 di Kota Batam, sepakat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Ikuti. Menyatakan keprihatinan dan menyesalkan tindakan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser NU Garut, sehingga telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. 2. Diharapkan oknum yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga marwah, martabat, kemuliaan, dan kewibawaan Islam. 3. Mengapresiasi gerak cepat kepolisian di dalam menangani dan memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Kepada semua pihak diharapkan dapat menahan diri serta tidak terpancing oleh provokasi yang dapat memecah belah persatuan umat serta terganggunya ukhuwah Islamiyah dalam rangka terbangunnya kerukunan nasional dan persatuan bangsa. 5. Menghimbau pimpinan ormas Islam, ulama, kiai, ustadz, dan ajengan untuk turut mendinginkan suasana serta membantu menciptakan kondusivitas di masyarakat dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Semoga Allah senantiasa memelihara dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian. Takbir, takbir, takbir. Demikian hadirin ya. Jadi setelah ini saya dalam kapasitas sebagai ketua FUI berharap memohon kepada antum semua, apa yang tadi sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita utarakan, betul-betul menjadi sebuah pegangan dan betul-betul kita konsekuen terhadap apa yang sudah kita komitmen bersama. Setuju? Baik ya, jadi setelah ini nanti bubar dengan baik, mohon tidak konvoy.